Saya akan berusaha menyampaikan berdasarkan materi yang sudah disiapkan dan pengalaman di lapangan tentang materi SEO dan Google Analytics. Ya, seperti yang tadi diceritakan sama Pak Nuradi, background saya adalah wirausaha atau teman-teman biasanya nyebutnya entrepreneur ya. Saya wirausaha sejak waktu masih mahasiswa hingga hari ini saya pun masih jadi wirausaha, bisnis yang offline maupun online di beberapa bidang ya, baik di interior, baik di garment dan sebagainya. Oke, dan setiap konsumen memiliki tahapan-tahapan yang berbeda ya, banyak faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Dari mulai mungkin Anda memberikan sentuhan diskon pada produk Anda ya, atau ada reference, ada rekomendasi dari kalau di online ada karakter reviewer ya, ada karakter blogger, ada karakter vlogger, ada endorse ya. Jadi ada banyak pintu ya untuk supaya konsumen itu beli produk atau layanan jasa kita. Sehingga penting bagi sebuah bisnis ya untuk hadir pada semua tahapan itu. Jadi gimana caranya ketika Anda mempunyai sebuah usaha, ya di mindset harus tertanam bahwa konsumen itu datang bukan dari hanya asal promosi Anda, tapi gimana caranya Anda mengelola itu semua, ya. Ngasih diskon, ngasih promo, tapi juga ngasih sentuhan yang lain, sehingga feedback-nya, ulasan yang diberikan konsumen kepada bisnis Anda, itu juga hasilnya bagus. Sehingga akan menjadi loyal customer selanjutnya. Oke, nah terus apa yang paling efektif untuk kemajuan bisnis di area online atau di area digital marketing ya, di area digital? Satu itu riset ya, kita bacanya dari kiri ya, riset duluan, setelah itu baru disebarluaskan ya, kemudian gunakan channel atau optimasi platform yang tepat ya. Kemudian baru mikirnya ada gimana caranya membuat gift ya, atau ya, istilahnya customer, how to make ya customer relationship ya yang bagus. Jadi bikin penawaran yang menarik, bikin promote yang menarik. Setelah itu baru ya ini gimana caranya kita menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Karena konsumen hari ini bukan sekedar konsumen yang Anda jual kemudian konsumen beli selesai. Karena ketika Anda hanya berhenti di situ, yang terjadi adalah konsumen Anda akan selalu terus-menerus cari konsumen baru dan konsumen baru terus. Tetapi ketika Anda berhasil membuat konsumen Anda atau pembeli dari produk atau layanan bisnis atau layanan jasa Anda, harapannya adalah konsumen beli dari produk dan layanan jasa Anda selanjutnya akan beli lagi. Nah, ini yang kita harapkan jadi loyal customer. Jadi step-stepnya ini ya teman-teman, perlu kita melakukan riset dan Google punya alat atau tools ya banyak, mulai Google Trends, kemudian kita bisa melihat ada Google Analytics, kita bisa lihat Webmaster Tool dan sebagainya. Nah, kemudian dengan Anda sudah mengetahui trennya, Anda bisa menembak atau Anda bisa memutuskan kemana Anda harus promosi. Apakah cukup di website, apakah cukup hanya pakai blog, apakah cukup pakai sosial media saja. Tentunya ini bisa jadi opsi ya, ketika Anda bisa memahami kata poinnya adalah di riset ya, riset. Riset ini sungguh sangat-sangat penting sebelum Anda mampu mendapatkan customer. Ini ada sedikit quiz nih ya. Apa ini? Apa hal di bawah ini yang bukan merupakan tahapan konsumen dalam berbelanja online? Apakah Anda mampu menjawab dari penjelasan yang sebelumnya? Jadi yang bukan ya, ada kata-kata itu ada bukan tahapan konsumen dalam berbelanja online. Apakah lihat, peduli, rasakan, lakukan, pikir. Kira-kira yang mana? Dari penjelasan sebelumnya, kalau yang memperhatikan kemungkinan mampu menjawab ini.
Mas Wildan bisa di back dulu di yang sebelumnya di materi. Nah, apa yang tidak ada tadi yaitu rasa. Oke, berarti 3 yang memperhatikan silakan ambil hadiahnya di kampus masing-masing ya. Ya, baik. Oke, lanjut Mas Wildan. Oke, dasar-dasar penerapan SEO yang penting yang akan saya sampaikan ini ya agak fokus ya supaya Anda juga memahami. Oke, cara Google menampilkan bisnis Anda, kalau Anda lihat dari ini ya, kalau Anda memasukkan kata kunci atau keyword ya, di mesin pencari atau Google ya, atau search box gitu ya. Ketika pengguna internet masukkan kata kunci di yang bagian atas itu, kemudian Google menampilkan hasil yang seperti itu ya. Jadi ada tampilan berupa iklan yang biasanya ada di pojok atas atau bawahnya ada tulisan ads ya. Berarti itu iklan yang iklan ke Google dengan pakai Google Ads. Kemudian di bawahnya iklan biasanya ada hasil dari baik Google My Business atau Google Businessku atau hasil yang lain bisa berupa link website atau blog atau sosial media atau yang lain. Nah, materi hari ini kalau terkait dengan SEO adalah kita fokus ke gimana caranya ya membuat bisnis kita ketika dicari oleh pengguna yang memasukkan kata di Google itu bisnis kita mampu muncul seperti itu, mampu muncul di pencarian organik di halaman 1, misalkan seperti itu. Jadi fokus kita materi SEO itu arahnya apa? Arahnya gimana caranya kita ada orang yang nyebut page one, ada yang orang nyebut ranking 1 ya, ranking 1 di halaman Google. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah ketika bisnis Anda muncul di halaman pencarian yang pertama, otomatis akan ada ribuan orang ya, bisa jadi ribuan orang yang akan mengakses atau menghubungi bisnis Anda. Itu arahnya. Jadi makanya mengapa ada banyak layanan SEO di luar sana. Ada jasa konsultan, penjual layanan SEO di luar sana. Dan biayanya kadang juga nggak murah. Saya mengalami proses itu dan ternyata memang duitnya cukup ya, lumayan ya. Jadi nggak hanya ngomong jutaan, bisa puluhan juta ketika Anda bermain di ranah SEO. Ketika Anda mempunyai skill di area SEO, nah, Anda siap-siap saja. Anda bisa mempunyai penghasilan yang juga tentunya tidak sedikit. Ya, tentunya juga tidak sedikit. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang memang belum punya usaha, ya, atau teman-teman yang baru belajar, dengan fokus ya, dengan fokus mempelajari dan memahami teknik-teknik di area SEO. Kalau Anda punya skill di area ini, banyak yang membutuhkan layanan ini di luar sana. Di luar sana itu maksudnya adalah bisnis atau wirausaha atau siapapun itu atau lembaga atau apapun itu ya, di luar sana yang membutuhkan keahlian di area SEO. Jadi ketika Anda menguasai skill itu, skill SEO ya, skill teknik SEO, itu Anda pun juga bisa jadikan itu sebuah bisnis. Ya. Jadi SEO ini luas ya. SEO bisa jadi sebuah bisnis, bisa jadi tools, bisa jadi alat untuk mendukung bisnis Anda. Jadi kalau tadi sering ceritakan fokus ke tema adalah gimana caranya meningkatkan ya omset atau meningkatkan mengembangkan bisnis dengan teknik SEO ya. Itu salah satunya. Tapi kalau misalkan Anda nggak punya bisnis, ya pelajari juga SEO. Tujuannya apa? Next, Anda punya bisnis juga di area SEO. Lanjut, Mas Yuda. Nah, mengapa SEO jadi penting dan mengapa bisnis itu layak ya untuk dikenalkan ke mesin pencari? Ya, salah satunya hari ini yang kita bahas dengan Google. Ya. Karena di luar sana juga banyak mesin pencari yang lain, cuman di Indonesia ya yang paling banyak diakses untuk hari ini mesin pencari adalah Google. Nah, dari sumber di online itu ada data, kalau Anda mau perhatikan data itu, ada 197 juta kurang lebih ya,
pengguna internet di Indonesia, dan itu reportnya tahun 2020. Nah, 99,2% cari informasinya di Google Search. Nah, tadi yang saya bilang bahwa saat ini mesin pencari yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia yaitu Google. Nah, ini makanya yang perlu kita pelajari hari ini salah satunya teknik SEO. Mohon maaf, ada suara-suara yang suaranya nggak di-mute. Oke. Kemudian ada 49,7% penemuan merek baru melalui search engine. Jadi kuncinya adalah ini ada peluang besar, yaitu apa? Traffic ya, traffic yang masuk melalui Google, traffic yang mencari di layanan mesin pencari yaitu Google, dan datanya ada. Seandainya Anda punya bisnis, kalau saya biasanya menganalogikan kalau di offline ya, di pelatihan-pelatihan offline saya bilang, kalau Anda punya warung atau Anda punya toko, sehari toko Anda dikunjungi 10 orang sampai 50 orang. Itu mungkin orang di luar warung melihat toko atau warung Anda, melihat toko atau warung Anda rame. Ya, 10 sampai 50 orang sudah melihat, wah warungnya rame, wah tokonya rame rek, misalkan kayak gitu ya. Nah, apalagi yang datang nggak usah 197 juta, tapi 10% saja ya, atau 1% saja dari 197 juta. Ya, 1% saja. Berarti berapa orang yang berpotensi datang ke warung atau toko Anda? Sangat besar sekali kan nilainya. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan ya, bahwa online itu sebuah jalan ya, sebuah jalan yang kalau Anda fokus lakukan dan istiqomah di area ini, Anda bisa dapatkan juga penghasilan yang layak atau yang besar ya dari bisnis yang Anda optimalkan di ranah online ini. Oke, bagaimana mesin pencari bekerja ya. Jadi biasanya kalau di pelajaran di Google itu ada namanya CIR. Jadi crawling, indexing, kemudian baru ranking. Nah, jadi mesin pencari itu dia punya semacam apa ya, bot atau robot ya, yang akan mencari, mengcrawling semua link yang ada di online. Jadi ketika Anda sudah posting ya, mau pakai blog, mau pakai sosial media ya, Google akan mengcrawling ya, Google akan mencari ya, yang mana ketika misalkan postingan Anda bagus, postingan Anda unik, postingan Anda detail atau bermanfaat ya, bisa jadi postingan Anda yang dipilih oleh Google untuk dimasukkan ke indeks Google. Jadi kalau di search nanti akan ketemu postingan Anda di Google, entah di halaman berapa. Nah, kemudian dari penelusuran itu akan diurutkan berdasarkan algoritma. Algoritma ini yang kita sebutnya tadi indexing ya, dan ini akan dicek sama Google yang relevan dengan pencarian yang ada di Google. Saya coba pelan-pelan biar Anda memahami benar ya, karena kelihatannya sepele, tapi dengan hal-hal yang sangat mendasar ini, saya bisa menghasilkan puluhan juta dari sini. Ya, dengan langkah yang sederhana seperti ini, saya bisa menghasilkan puluhan juta dari teknik-teknik yang nggak terlalu ribet sebetulnya, cuma mau membaca, mampu menganalisa. Ya, ini makanya saya coba pelan-pelan. Ya, yang pertama apa? Tadi crawling. Ya, yang kedua indexing. Nah, kalau sudah terindeks dan Google itu ngasih posisi website kita atau blog kita atau sosial media kita muncul ya dan relevan dengan pencarian, maka website atau postingan kita berpeluang muncul ya di awal ya, di pencarian di page 1, di ranking 1 dan sebagainya. Jadi terakhir respon mesin pencari akan memberikan hasil penulisan dalam berbagai format
yang Google berusaha ngasih yang relevan dengan yang dicari orang di internet. Itu arahnya. Jadi tiga hal yang mendasar. Kalau Anda mau menguasai teknik SEO, Anda harus paham ini bahwa crawling, kemudian indexing, kemudian baru ranking. Ini yang kayak poin penting ya di area pencarian. Jadi kalau Anda misalkan bikin website atau nulis di blog atau nulis di sosial media, kok nggak muncul di Google, ya berarti mestinya masih ada yang salah. Gitu. Mestinya masih ada yang kurang tepat, kurang sesuai dengan pencarian, kurang relevan dengan algoritma yang Google pakai, yang Google punya. Itu gambaran ringkasnya. Oke, bagaimana membuat website kita muncul? Ya, karena membahas SEO, membahas Google Analytics nanti akan berkaitan erat dengan blog atau website. Jadi lebih berkaitan dengan website. Oke, ada dua langkah. Kalau versi Google ya ada dua langkah. Satu langkah dengan teknik SEO, yang kedua dengan langkah teknik SEM. Bedanya apa? Kalau di SEO ini kita butuh melakukan banyak rutinitas, kontinuitas, ya, posting, riset, kemudian linking dan sebagainya ya. Itu di area organik dengan teknik SEO, sehingga ketika sudah muncul ya di Google itu akan jangka panjang arahnya, jangka panjang. Biasanya jangka panjang sebelum algoritmanya berubah ya. Tetapi cara yang cepat bagaimana? Cara yang cepat ada orang-orang pakai juga teknik namanya SEM, Search Engine Marketing. Di teknik ini yang dibutuhkan apa? Budgeting ya. Jadi kalau Anda punya bisnis dan memang punya budget, ya nggak perlu belajar SEO pun nggak masalah ya. Tapi Anda masang iklannya ke Google Ads. Jadi arahnya seperti itu yang disarankan. Jadi kalau ingin bisnis Anda banyak diketahui orang, dikunjungi orang, websitenya, bahkan tokonya, mau nggak mau dua langkah ini yang harus dipilih. Atau dua langkah ini yang harus dilakukan bareng-bareng. Tergantung tadi source-nya atau resource-nya mampu nggak. Yang kedua, punya budget nggak. Kayak gitu. Saya punya klien yang dia bisa spend sebulan ya ngeluarin budget untuk iklan ini ya itu bisa sampai 10 juta per bulan ya. 10 juta sebulan itu hanya untuk bayar iklan ya, bayar iklan ke Google. Makanya kenapa saya bilang ke Anda semua bahwa kalau Anda menguasai teknik SEO ya, menguasai teknik SEO, mau belajar dan berproses untuk teknik SEO, Anda juga akan bisa merasakan penghasilan yang jutaan, puluhan juta itu sangat mungkin di area SEO. Bahkan ketika Anda juga mampu menguasai SEM, ya Anda bisa ngiklanin orang, ya, itu juga peluang juga untuk mendapatkan uang dari ranah online. Jadi ada banyak peluang bisnis di area online yang bisa Anda kerjakan dengan ya yang saya sampaikan ini ya. Mau belajar SEO, mau belajar SEM, silakan. Kalau Anda punya bisnis, mau dikembangkan dengan cara SEO, mau dikembangkan dengan cara SEM, atau dua-duanya, silakan. Tergantung tadi budget juga ya. Kalau SEM, tetapi kalau SEO lebih ke arah resource. Jadi seberapa mampu, seberapa kuat Anda berproses, berpraktek. Nah, apa itu SEO? Ya, itu. Jadi SEO itu langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk mengoptimasi atau mengoptimalkan sebuah situs atau website atau blog ya, agar tampil lebih baik di halaman awal mesin pencari. Makanya kadang ada guyonan di luar sana, kalau waktu sekolah kan kita berusaha untuk supaya ranking 1 gitu ya. Nah, kalau di online juga seperti itu. Kita kejar-kejaran sampai ketemu di halaman 1, kadang seperti itu. Kalau orang-orang yang menguasai teknik SEO ini. Nah, mengapa perlu belajar SEO? Nah, ini yang pertama, karena dengan Anda menguasai teknik SEO ya, Anda mampu
optimasi, ya, mampu mengoptimasi dan mampu menaikkan ranking website Anda di mesin pencari atau di Google. Yang kedua, ya, yang kedua, Anda dengan mampu memahami teknik SEO ini, harapannya salah satunya mampu meningkatkan traffic yang nantinya bisa berpotensi menjadi calon pelanggan Anda. Di ranah online juga keuntungannya kalau Anda paham tentang teknik SEO, Anda bisa dapat traffic atau kunjungan website atau kunjungan toko online Anda yang notabene nggak ada matinya ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, yang selanjutnya dengan Anda fokus ya menggunakan itu, jadi Anda bisa meningkatkan kesadaran brand dari bisnis Anda, meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, karena ketika Anda dicek di online, websitenya ada, sosial medianya aktif, toko-tokonya ada, ya toko entah di marketplace atau toko di ranah online ada semua. Sehingga potensi untuk mengembangkan bisnis akan terjadi dan mendapatkan calon pelanggan yang baru terus juga sangat memungkinkan dengan teknik SEO ini. Oleh sebab itu makanya mungkin goal dari pelatihan ini yang diharapkan oleh Pak Nur Hadi tadi ya sama Mas Sepian, harapannya adalah Anda yang belajar teknik ini paling nggak bisa mengembangkan bisnis ke depan, ya, mampu mendapatkan calon pelanggan ke depan, ya, kalau Anda sudah bergerak di bidang bisnis yang Anda gerakkan di media online. Nah, ini sebaliknya, mengapa situs Anda tidak ditemukan di Google? Satu, yaitu situs tidak terhubung dengan baik dengan situs yang lain. Jadi ada istilahnya link whale atau link domain antar website, ya, di review website yang lain atau dikunjungi atau di placement sama website yang lain, ya. Kemudian yang kedua, situs baru, ya, sehingga Google masih tahapan crawling tadi yang saya bilang crawling, jadi masih baru di crawling, jadi Anda masih harus aktif dan mengenalkan itu ke halayak, mengenalkan itu juga ke mesin pencari. Nah, salah satunya Anda bisa gunakan fasilitas Google yang gratis lainnya, yaitu pakai Webmaster Tool. Itu ada materi sendiri ya tentang penggunaan Webmaster Tool. Kemudian kata kuncinya sulit ditemukan. Ini hal yang tadi yang sering saya ulang-ulang, bahwa kuncinya ketika Anda mau mempelajari teknik SEO, mau sukses di area bisnis online, salah satunya adalah harus memahami kata kunci, ya. Ketika kata kunci Anda sulit ditemukan, ya harapannya kalau nggak bisa mencari kata kunci yang sesuai dengan relevan dengan pencarian, ya situs Anda akan sangat susah juga ditemukan di Google. Ya, selanjutnya terdapat error, ya, atau ada kebijakan lain sehingga kebijakan Anda sendiri memblokir. Karena kalau Anda misalkan pakai blog gitu ya, kalau basisnya blogger gitu, ketika Anda centang atau Anda klik yang tidak ingin ditelusuri Google, ya otomatis nggak akan keluar. Jadi hati-hati kalau dengan setting, hati-hati dibaca lagi. Ada error, ada salah setting juga bisa nggak muncul di Google. Itu gambarnya. Tapi kalau website baru, niscaya Anda perlu rutin saja, rutin untuk praktek, untuk rajin bikin konten yang bagus dan sebagainya. Oke, penerapan SEO. Next. Oke, ada dua peluang, dua pintu, ya, yang dua kanal untuk mengarahkan kunjungan ke situs bisnis Anda, ya, melalui Google Bisnisku atau Google Penelusuran. Karena hari ini di era orang yang semuanya pada work from home, kemudian order kirim hanya menggunakan kurir, akhirnya orang sering banyak mencari itu dengan Maps, ya, dengan menggunakan Google Bisnisku, potensi bisnis Anda dikenal, dikunjungi orang juga sangat besar. Gambar
Dan Google penelusuran ya, bisa mengarahkan kunjungan. Kenapa? Karena ketika website Anda terindeks di Google, apalagi di halaman 1, ya, otomatis orang yang mencari akan ngeklik ya, mengunjungi website atau toko online Anda atau apapun itu. Hal yang penting ya untuk mendapatkan calon pelanggan dari pencarian organik, ada minimal 4 itu ya. Ada konten, yang pertama konten, hari ini eranya konten ya, konten yang berkualitas. Hati-hati, hindari copy paste ya. Sebisa mungkin hindari copy paste, atau kurang lebih gini, bikinlah konten yang unik ya, yang berkualitas itu yang unik, yang belum dibahas oleh orang lain, atau membahas dengan cara atau sudut pandang yang lain, membahas dengan kata-kata yang lain ya, sehingga apa, konten Anda dianggap berkualitas oleh Google dan otomatis dapat terindeks di Google di halaman-halaman awal ya. Kemudian Anda harus pahami riset ya, ada kata kunci dari yang bisa Anda temukan dari Google Trend atau Google Alerts atau dari Google Keyword Planner. Ini tool-tool gratis yang bisa Anda akses di Google ya. Google Trend masih gratis, Google Keyword Planner juga gratis. Tapi kalau mau komplit Anda harus sempatkan iklan ya, karena Google Keyword Planner akan lebih detail. Ya, selanjutnya kecepatan tampilan halaman situs, soal page speed, perlu Anda tes juga apakah orang akses, karena saat ini orang ketika ngeklik sesuatu, mencari sesuatu, tetapi loadingnya lama, orang mudah sekali untuk geser ke website yang lain atau ke toko yang lain. Nah, kecepatan ini sangat dipengaruhi oleh yang bawahnya lagi, yaitu struktur situs salah satunya. Ketika Anda bikin website, bikin blog, bikin konten yang sifatnya ada gambar, ada munculkan video. Kalau filenya ukurannya besar, ya otomatis dampaknya ada di kecepatannya juga akan berpengaruh, bisa semakin lambat dan sebagainya. Nah, hati-hati, perlu dipahami bahwa konsumen hari ini, calon pelanggan hari ini butuhnya sesuatu yang cepat ya. Nyari di online ketemu, di telepon, nyari di online ketemu, di chat langsung dan sebagainya. Jadi kalau Anda pengen tampilannya dinamis, ya Anda harus memperhatikan struktur situsnya dan speed dari website Anda. Oke, kriteria konten yang berkualitas itu ada poin-poin itu, unik yang tadi sering saya sebutkan ya, unik, kontennya detail, strukturnya bagus, terintegrasi itu terhubung dengan mungkin tulisan atau konten Anda yang lain, atau konten dari orang yang lain ya, yang jadi Anda sumber referensi Anda. Kemudian relevan dengan kata kunci yang dicari. Jadi Google SEO itu yang perlu dipahami di area SEO itu, poinnya gini, orang mencari di Google pengen dapat jawaban. Kalau jawabannya bagus, orang bisa jadi akan melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu apa? Bisa chat, bisa telepon, bisa apapun itu. Jadi ini gambaran singkatnya. Kalau Anda ingin memahami teknik SEO, ya kurang lebihnya itu. Sehingga Anda butuh membuat konten yang berkualitas dengan struktur yang ada di penjelasan tersebut. Oke, kecepatan tampilan halaman situs. Nah, ini dari kecenderungan riset ya, orang itu menyukai website yang tampil kurang dari 3 detik. Nah, kalau Anda punya website, kalau Anda punya blog atau punya toko online, kalau lebih dari 3 detik, ya ada karakter konsumen yang tetap masih mau nunggu, pasti ada. Tetapi ini gambarannya kalau dari materi Google, kalau bisa kurang dari 3 detik, itu yang paling bagus ya secara speed. Dampaknya apa? Kalau speednya bagus, dibuka itu cepat, ya otomatis orang nggak mudah berpindah ke toko yang lain atau ke website yang lain, sehingga itu akan mempengaruhi ranking. Nah, 70% pengakses situs hari ini itu kalau Anda temukan nanti di Google Analytics, itu kebanyakan menggunakan media gadget atau seluler. Nah, jadi ini harap diperhatikan kalau Anda memang mau fokus menguasai teknik SEO ya.
Anda harus pahami poin-poin ini. Kemudian terakhir, kalau Anda mau ngetes kecepatannya di mana, Google punya itu, Test My Site, thinkWithGoogle.com itu salah satu tools dari Google dan gratis yang bisa Anda manfaatkan untuk ngetes ya. Ngetes website yang Anda punya. Berapa kecepatannya dan sebagainya Anda bisa. Oh, kalau nggak cepat gimana ya? Berarti ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki di konten yang Anda punya. Itu tadi yang saya bilang, bisa jadi karena faktor gambar, kadang embed video mungkin, dan lain-lain. Ya, itu gambarannya. Pentingnya kata kunci. Itu ada beberapa poin ya. Kata kunci itu apa? Itu yang Anda bisa lihat ya. Ketika orang memasukkan kata ke Google atau search box itu, ya, itu adalah orang sebutannya keyword atau kata kunci. Nah, kata yang banyak dan umum digunakan, kemudian kata yang tingkat kompetisinya rendah, itu bisa jadi opsi ya. Kalau Anda mau fokus ngejar persaingan dari kata kunci yang sesuai dengan bisnis Anda. Jadi kalau Anda punya bisnis, misalkan Anda jualan apa, misalkan jualan masker, misalkan, atau jualan yang lain, jualan sepatu misalkan, Anda harus fokus dulu di area riset, cari dulu di kata kunci yang paling banyak dicari orang itu kata kunci yang seperti apa, baru Anda mainkan itu di website Anda, bikin tuh konten atau artikel tentang hal itu, agar Google melihat postingan Anda itu relevan dengan pencarian yang ada. Nah, itu yang terakhir, gunakan kata yang sesuai dengan layanan yang ditawarkan saja. Ini sangat berpeluang ya, sangat berpeluang untuk menggiring, misalnya menggiring orang untuk mau datang ke toko online atau ke website atau ke postingan Anda. Ini gambarnya. Nah, ini jadi Google punya banyak produk ya untuk membantu menemukan kata kunci yang sering dipakai orang itu ya 3 ini. Bahkan nggak banyak yang pakai Google Ads. Yang saya tahu para praktisi di digital marketing atau internet marketing itu rata-rata pakai 2 yang awal ini, Google Trends dan Google Keyword Planner. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari tahu kata kunci yang sering dipakai, untuk mencari tahu jumlah pencari. Jadi ngerjainnya by data. Arahnya ngerjainnya by data. Kalau sudah ketemu datanya, baru digenjot, difokuskan, dioptimalkan, ngejar ke area yang sedang banyak dicari orang. Cara ngaksesnya gimana? Itu ada contohnya. Anda tinggal nyari atau ketik ke Google. Ketik di Google, ketik trends gitu aja, nanti muncul itu, trends.google.com. Nah, tapi kalau Google Keyword Planner, ya, ketika Anda sudah pernah memasang Google Ads, itu dia detailnya dapat sampai ke arah berapa budgeting untuk biaya iklan, itu bisa keluar. Kalau Google Ads, ya itu bisa kita bisa dapatkan notif ya, kita bisa dapatkan notif. Ini Anda akan dapatkan notif melalui email, kata kunci yang relevan dengan yang sedang Anda cari. Oke, perhatikan struktur tampilan dari website Anda atau situs Anda. Yaitu ada apa saja? Ya, biasanya kan ada yang umum ya, ada menu, ada logo, ada konten, ada gambar, bahkan kadang ada video. Ya, jadi perhatikan kenapa? Karena struktur situs berpengaruh di kecepatan, soal page speed-nya juga berpengaruh di user experience ya. Orang melihat ketika tampilan website bagus, orang bisa mudah sekali untuk ngeklik yang lain. Oke. So simpulannya apa? Apa yang sudah Anda pelajari? Apakah strategi dalam menjalani bisnis online ya untuk meningkatkan interaksi pelanggan sudah mulai tergambar di dalam pikiran Anda saat ini? Kemudian yang kedua, pengertian dasar ya mengenai SEO itu sudah mulai Anda dapatkan, bahwa ternyata dengan langkah SEO itu sangat-sangat memungkinkan bisnis Anda mudah ditemukan oleh calon pelanggan Anda.
Dan ada banyak tadi yang saya ceritakan di poin 3 ini, materi dari Google tentang tips ya, mengoptimalkan situs web agar dia punya tampilan yang lebih baik di mesin pencari secara organik. Ini 3 poin yang kurang lebih kalau Anda merangkum hari ini mestinya sudah Anda dapatkan di fase ini sampai fase ini. Next. Oke, ini juga fasilitas gratis ya yang dipunyai oleh Google, yaitu Google Primer. Anda bisa dapatkan banyak tips di situ. Saya pernah coba menginstal, ternyata benar ada materi-materi yang cukup banyak ya kalau Anda mau website-nya dan dapat tips-tips dari Google langsung, bukan dari orang ya, bukan dari orang di luar Google, ini dari Google langsung. Anda bisa install dari ada apps-nya, kalau nggak salah ada apps-nya. Next. Jadi tinggal install apps dan dapat materi dari Google Primer. Untuk materi yang kedua ini tentang Google Analytics. Ini cocoknya memang untuk teman-teman yang sudah menjalankan bisnis dan menggunakan website. Karena kalau Google Analytics ini fokusnya lebih ke arah melihatnya by data, ya, by data. Jadi semua bisnis itu harus dilihat by data. Jadi memang tidak mudah, tapi layaklah untuk dipelajari dulu, buat gambaran bahwa kalau kita paham Google Analytics, kita bisa mengoptimalkan SEO juga. Kita masuk ke materi selanjutnya. Memang materi ini bagi yang mungkin belum pernah menggunakan atau belum punya website atau belum punya blog misalkan itu, mungkin akan agak sedikit wah dipasang ini dan sebagainya, bingung dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, buat gambaran dulu bahwa next atau nanti Anda kalau sudah punya website, punya gambaran, oh berarti ada manfaat dari Google Analytics sehingga mau dipakai atau enggak up to you kan gitu, terserah Anda mau gunain atau enggaknya penggunaan Google Analytics. Memang Google Analytics ini kompleks ya, kompleks banget. Kompleksnya apa? Karena alat dari Google ini detail banget ya, detail banget. Kita bisa mengetahui pengunjungnya dari mana saja, dia mengakses website kita, yang diakses yang halaman apa, orangnya datang menggunakan gadget atau menggunakan komputer dari negara mana, itu detail banget. Nah, makanya dengan Google Analytics ini harapannya memang mungkin LIPMI Edu melalui Pak Nur Hadi dan Mas Septian memang menyiapkan mindset duluan untuk memahamkan para peserta ya, supaya punya mindset bahwa oh kalau mau mengenerate bisnis atau mengembangkan bisnis itu juga harus dilandasi oleh adanya data pendukung. Ya, oke. Baik, kenali pelanggan Anda dengan Google Analytics. Kita masuk ke materi. Next, Mas. Oke, apa itu Google Analytics? Yang pertama, memahami pentingnya analitik untuk pertumbuhan bisnis yang tadi saya ceritakan ya. Jadi tujuannya dengan analitik ini mampu membaca data, kemudian bisa digunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Agendanya dua ini, yang kedua cara memasang. Nah, cara memasang ini, kalau memang Anda belum punya website, ya ini yang kemungkinan prakteknya yang next ya. Tapi saya kemarin atau tadi ya saya sempat ngecek di YouTube banyak kok ya, banyak link yang Anda bisa pelajari di YouTube ya. Itu cara memasang dengan Google Analytics yang terbaru atau yang versi 2000 misalkan gitu ya. Itu banyak tutorial di YouTube. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda bisa juga pelajari secara online. Yang akan saya sampaikan ini adalah di area mungkin mindset-nya, biar teman-teman paham secara mindset dulu ya, paham secara pemikiran dulu, sehingga nanti mau dijalankan atau dipakai enggaknya terserah Anda sendiri. Data makes you briefcase, heavy insight make you rich. Ya, jadi gambarannya adalah ketika Anda punya data ya, kemudian Anda akan menjadikan insight Anda lebih detail ya,
Anda akan mempunyai sesuatu hal untuk landasan atau dasar pijakan untuk mengembangkan bisnis Anda, ya, untuk mendukung Anda kaya. Ya. Bagaimana analitik atau pengukuran memungkinkan pertumbuhan bisnis? Ya, tetapkan sumbernya, kemudian dapatkan datanya, wawasan dari data tersebut, kemudian manfaatkan. Jadi kuncinya adalah biasanya adalah ketika Anda mau memakai analitik, tetapkan dulu website mana yang mau Anda pasang. Ketika Anda mau pasang analitik untuk website A, ya misalkan saya punya tadi training UKM misalkan, atau webdesign surabaya.net misalkan. Nah, itu saya pasang tuh analitik di situ. Tujuan saya pasang adalah untuk mendapatkan gambaran, ya, untuk wawasan. Siapa yang berkunjung, website tulisan mana yang suka dibaca oleh orang, ya. Kemudian dari data itu baru saya ambil kesimpulan, saya analisa, yang harapannya nanti dari analisa itu bisa jadi tulisan selanjutnya yang mendukung tulisan sebelum-sebelumnya, ya. Sehingga masih akan banyak orang yang terus-menerus membaca atau mencari website saya. Harapannya salah satunya itu. Jadi teman-teman yang menggunakan Google Analytics, harapannya ini dipahami, ya, ini dipahami. Ya, jadi kalau mau mengenal Google Analytics, endingnya adalah dengan adanya pemahaman terhadap Google Analytics, itu akan memudahkan pengambilan keputusan. Ya. Pengambilan keputusan seorang manajer atau seorang business owner, ya. Tetapi pengambilan keputusan itu by data. Misalkan kita jualan sesuatu, ternyata yang nyari itu kebanyakan orang Surabaya misalkan, atau kebanyakan orang Banjarmasin misalkan. Ketika kita sudah tahu pencarinya banyak dari sana, nah itu baru akan membuat keputusan kita bisa jadi berubah. Jadi kalau dulu eranya orang mengeluarkan budget yang besar untuk merekrut sales keliling, sales diterjunkan di kota mana. Saat ini kalau di area online cukup dengan alat-alat yang disediakan oleh Google gratis bahkan, nanti baru kita ngiklan atau kita ambil jasa untuk menggunakannya, nah itu sudah cukup untuk menggerakkan layanan usaha yang akan Anda tampilkan di online, ya. Jadi analitik ini tujuannya apa? Satu, menganalisa situs website Anda. Kemudian ketika dianalisa, Anda akan disediakan dashboard, ya. Google Analytics ada dashboardnya. Kemudian laporan-laporan bisa Anda baca. Dan wawasannya didukung bot khusus, ya, atau machine learning, dan ini dapat diintegrasikan dengan Google Ads. Tujuan akhirnya sama tadi, untuk mengambil keputusan, ya, untuk memudahkan kita mengambil keputusan. Ini gambarannya. Jawab pertanyaan bisnis penting ini. Ya, sebelum menggunakan Google Analytics, ya Anda mungkin akan kerepotan kalau menjawab ini. Siapa pengunjung saya? Pengunjung saya itu dalam artian Anda punya toko atau Anda punya website, ya. Kemudian Anda punya pertanyaan untuk website Anda sendiri atau toko online Anda sendiri, siapa pengunjung website Anda? Contoh kayak gitu. Kira-kira siapa? Kemudian bagaimana mereka menemukan Anda? Nah, ini juga salah satunya yang tadi ada pertanyaan, Pak, kalau saya mengoptimalkan hanya posting di sosial media berdampak enggak? Nah, nanti kita lihat. Kalau Anda pakai Google Analytics, ini semuanya bisa kelihatan. Dari mana pengunjung itu berasal. Apa yang mereka lakukan di situs web? Nah, di analitik itu juga bisa menjawab itu. Nah, kalau di offline, mungkin kita butuh banyak riset, ya, butuh banyak riset di lapangan. Kemudian apa pentingnya atau nilai bagi saya? Kemudian yang mana yang harus saya tingkatkan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu sama Google disediakan alat, ya, namanya itu tadi Google Analytics, untuk menjawab keresahan seorang pebisnis yang sudah bergerak di ranah online. Keresahan itu dijawab dengan mengetahui jawaban dari 5 poin ini. Pengunjung saya jelas di Google Analytics ada. Pengunjungnya, usianya, laki atau perempuan, itu ada semua datanya di Google Analytics.
Bagaimana mereka menemukan saya? Anda posting di tadi sosial media, Anda posting iklan, dia bikin iklan di Google Ads, dia ngiklan di mana misalnya. Nah, itu akan kelihatan nanti. Mereka menemukan kita dari sosial media, klik menuju website Anda. Kemudian di website Anda, karena Anda sudah pasang tadi ID tadi atau ID tracking tadi, akhirnya website Anda akan terlihat juga, ya. Google akan memberikan data di website Anda, konsumen itu ngapain sih? Seandainya baca itu yang dibaca yang tulisan yang mana sih? Itu akan terlihat tuh di Google Analytics. Nah, apa dampaknya? Itu sangat berdampak sekali bagi pebisnis atau bisnis owner, pasti sangat berdampak. Karena apa? Kita bisa melihat, mengukur supaya kalau kita mau ngambil keputusan itu nggak salah. Jadi poin terakhir, di mana yang harus saya tingkatkan? Apa manfaat atau nilainya untuk saya? Ini sangat-sangat bermanfaat dengan adanya Google Analytics. Gimana cara memasang akun di Google Analytics? Nah, ini yang tadi saya bilang, sebenarnya langkah-langkah ini juga bisa Anda temukan atau banyak Anda temukan kalau Anda memang hari ini belum punya website, Anda hari ini belum punya blog, ya tidak apa-apa. Belajarnya melalui blog gratisan dulu juga nggak ada masalah. Google punya blogger.com itu pakai saja. Kalau mau nyoba ya testing pakai Google Analytics. Gimana cara masangnya? Tutorial di YouTube ada banyak sekali ya. Jadi kalau Anda masih kebingungan dengan apa penjelasan saya atau dari materi hari ini, Anda simak di YouTube juga. Insya Allah banyak. Insya Allah banyak. Nah ini caranya, langkah-langkah sederhananya adalah buka google.com/analytics, kemudian bikin akun dulu dan bisa memulai dengan gratis, start for free itu ya, bisa memulai dengan gratis. Ya, pastikan Anda menggunakan akun bisnis, bukan akun pribadi Anda. Siapkan properti. Properti itu apa? Properti itu lebih ke arah yang mana website yang akan Anda tautkan dengan akun analitik ini. Jadi kalau Anda punya website atau blog, di mana akun itu yang akan Anda tautkan, itu yang akan Anda baca di dashboard ini. Ya. Jadi Anda siapkan dulu propertinya di akun analitik Anda. Nanti akan bisa kebaca grafik seperti itu. Grafik seperti ini sebetulnya bisa Anda temukan juga, kurang lebihnya ya, kalau cuma metrik yang grafik naik turun itu, Anda mungkin akan juga bisa temui di Google My Business atau Google Businessku itu juga ada fasilitas ini, cuman memang lebih detail Google Analytics ketimbang yang Google Business. Nah, ini untuk setting ya, untuk setting Anda harus detailkan. Jadi di poin ini kalau memang Anda sudah punya website, memang sangat enak sekali dari create account, dari ini menyiapkan ya, langkah-langkah menyiapkannya. Tadi kan kita sudah klik yang di awal tadi, udah bikin akun, kemudian ini klik analitik, kemudian next Mas, bikin di create account, setting, nah account name-nya apa, nah itu juga Anda ngasih feedback ke Google duluan, atau ingin mengoptimalkan penggunaan situs Anda, silakan view 2, view 3, jadi filternya XYZ ini. Jadi setelah Anda membuat view-nya, laporan yang ditampilkan itu akan berupa data-data yang mulai kompleks atau komplit banget. Nah, ini ada clue-nya, jika Anda menghapus view, tersebut akan hilang selamanya. Jadi kalau memang Anda mau fokus melihat data ini ya, step-stepnya harus dilalui dulu untuk secara struktur ini. Tuh. Yang sering saya bilang tadi, tracking code ya. Jadi kalau Anda punya website, enaknya adalah kalau Anda sudah punya website, Anda bikin Google Analytics atau pakai Google Analytics, ya Anda bisa itu kode pelacakan ya. Sedikit kode pelacakan untuk ditambahkan ke setiap halaman di situs Anda ya. Banyak pengunjungnya itu bisa kelihatan. Nah, kode ini mengumpulkan data anonim tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan halaman Anda. Nah, data ini yang dikirim ke Google Analytics, kemudian ditampilkan di laporan kita. Jadi Google Analytics itu jadi semacam kayak asisten kita itu akhirnya. Jadi kita kayak punya staff sendiri yang memberikan kita data yang objektif kalau kita sudah memasang
tracking ini atau kode pelacakan ini di website kita. Itu gambarannya. Jadi kita punya website, kita pasangin kode dari Google Analytics setelah kita bikin akun, nanti kita dikasih laporan sama Google Analytics, data-data tentang itu tadi yang saya bilang, kunjungannya dari mana saja, cowok atau cewek, dia ngakses HP atau pakai laptop, dan sebagainya. Nah, ini contohnya, ini contoh ketika Anda menambahkan kode pelacakan ke situs web Anda untuk melacak, ya, ada dua cara itu. Yang pertama, bisa di-copy, ya, di-copy kemudian dipaste setelah tag, atau kalau Anda memahami sedikit coding ya, itu masangnya di setelah head ya, di setiap halaman, atau Anda bisa gunakan Google Tag Manager. Itu yang digambar di sebelah kanan itu ada kode itu. Nah, kode itulah yang biasanya di-copy, kemudian dipaste di dalam website kita. Di website kita naruhnya di mana? Biasanya di setelah head. Itu tinggal dipaste di situ. Nah, setelah itu selesai gitu aja sudah. Otomatis nanti datanya akan ke-record sama Google dan kita akan diberikan laporan dari Google Analytics. Kalau mau cara yang lain pakai Google, namanya Google Tag Manager. Anda search saja Google Tag Manager di Google, nanti Anda akan diarahkan ke Tag Manager. Next. Ini lebih ke arah teknis ya. Jadi makanya saya mungkin nggak terlalu banyak detail karena ini butuh praktek, memang harus, menurut saya harus praktek ya. Kalau saya di kelas yang praktek, ya peserta memang harus buka komputer atau buka laptop ya. Kalau cuma buka gadget atau HP sih menurut saya agak berat karena tampilannya akan semakin kecil ya. Jadi paling aman kalau ada kelas yang praktek seperti ini, mau nggak mau harus buka bareng ya, buka bareng atau buka laptop bareng. Jadi itu penyiapan ya, kemudian memasang reporting view di properti Anda, ada create view. Jadi itu yang tadi saya bilang ada 1, 2, 3, view 1, view 2, view 3. Kita nyiapin tadi properti code-nya atau kode pelacakannya. Ini nyiapin untuk laporannya. Next. Ini tinggal bikin reporting name-nya apa. Ini untuk tujuannya nanti melihat hasil laporannya. Nah, di dashboard ini ada area laporan berisi semua laporan standar Google Analytics. Jadi kalau Anda sudah buka buka dashboard, akan kelihatan semua laporan itu ada di dashboard ya. Di sebelah kiri kalau Anda sudah punya akun, itu gambarannya. Oke, nah pengaturan Google Analytics, Anda dapat membuat pengaturan pada akun properti dan tampilan Anda sebagai admin. Pengaturan Google Analytics, jadi kalau Anda mau menjelajahinya, Anda yaitu tadi Anda punya akun, kemudian Anda harus cek dashboard Anda, settingnya nanti ada di pengaturan pada akun. Anda cek sebagai admin, Anda bisa rubah dan cek mana saja yang perlu Anda lihat dan Anda kerja. Customisasinya ya ini buat dashboard, shortcut, laporan custom dan lainnya melalui customisasi. Ini tampilannya ya. Bagi yang belum pernah mungkin akan agak bingung ya, tapi ya nikmati dulu saja karena paling enggak Anda punya gambaran, oh tampilan seperti itu, oh nanti tujuannya baca data ini dan sebagainya ya, gambarnya kayak gitu. Buat lebih banyak ruang untuk laporan, gunakan pointer ini untuk mengecilkan navigasi dan memberikan lebih banyak ruang untuk laporan Anda. Jadi di materi ini semacam guideline ya, guideline apa-apa saja yang dibutuhkan ketika Anda harus menyiapkan akun Anda dan pengennya seperti apa tampilannya. Itu detailnya, nah ini Anda amati slide dari Google ini, karena balik lagi ini materi langsung dari Google Gapura Digital ya, makanya ini nggak ada tulisannya Roni, ini langsung Google gitu ya. Jadi Anda amati, bagi Anda yang belum pernah atau belum pakai Google Analytics, oh ini tujuannya untuk itu, tujuannya ini. Kalau bingung, Anda cari tutorial di online juga, ada banyak yang sudah share. Oke, butuh bantuan? Aktifkan notifikasi. Ya,
seperti biasa, biasanya ada notifikasi atau biasanya ada notif berupa akun Anda sedang melakukan apa, atau ada yang perlu error, ada yang perlu diperbaiki, ada di notif. Oke. Lanjut, apa goal bisnis Anda? Apakah membangun merek? Apakah menciptakan lebih banyak penjualan? Apakah menjual produk? Atau membantu pelanggan menemukan Anda? Nah, ini tentukan dulu bila Anda ingin melanjutkan atau mengembangkan bisnis Anda ke depan, dan menggunakan tools-tools yang Anda pelajari di kelas Google Gapura Digital untuk mendukung bisnis Anda. Anda harus pilih, Anda tetapkan goal Anda, sehingga nanti akan memilih tool yang tepat yang mau dipakai. Oh, apakah tadi SEO, oh, apakah tadi pakai SEM, oh, atau dibutuhkan Google Analytics, dan sebagainya. Nah, ubah goal bisnis Anda menjadi goal situs web Anda. Fitur goal mengukur seberapa baik situs Anda memenuhi goal bisnis. Ya, fiturnya goal, ya. Goal-nya apa sih situs web Anda? Apakah banyak pengunjung? Apakah ingin banyak konversi? Atau banyak yang tadi fiturnya bisa diaktifkan di layar Anda ya. Itu bisa disetting. Next. Next, Mas. Oke. Anda dapat menggunakan template atau membuat sendiri. Target template ini dirancang goals. Baru klik tambahkan atau new, klik new. Import from gallery untuk buat goal baru atau klik goal. Ya, jadi Anda step-step ini yang harus Anda lalui kalau Anda ingin mengoptimalkan penggunaan dari Google Analytics untuk bisnis Anda. Oke, kira-kira jenis pelanggan apa yang analitik? Informasi secara langsung. Nah, ini Anda bisa jawab di kolom chat. Apakah pelanggan Jadi memang kalau selanjutnya Mas ya. Ya, siap. Ya, kalau A memang pelanggan sekarang dan mendatang, ya ini malah nanti kalau mendatang itu kesannya kayak dukun nanti meramal. Ya, jadi kayaknya nggak cocok juga ya kan. Kalau pelanggan sebelumnya dan sekarang ya di Google Analytics bisa dicek memang. Yang 7 hari kemarin, 30 hari kemarin masih ada jejaknya, istilahnya gitu, ada jejak digital kan. Nah, itu memang bisa dicek di Analytics. Pelanggan mendatang juga sama, pelanggan offline ya nggak mungkin offline bisa muncul di analitik kan gitu. Jadi jawaban B ini yang relevan menurut saya. Next, Mas. Dan saya lihat jawabannya banyak yang benar kayaknya. B, 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 oh ada yang C. Baik. Temukan wawasan melalui laporan Google Analytics. Nah, kita saat ini kita saat ini mau fokus untuk laporan ya, untuk melihat laporan. Next, Mas. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang real time, yang waktu nyata yang terjadi sekarang ya. Jadi Google Analytics itu memberikan sebuah laporan. Nah, laporannya itu ada yang real time, ada yang ini tadi ya, siapa yang mengunjungi situs webnya, kemudian dari mana saja mereka berasal atau acquisition, kemudian behavior-nya seperti apa ya, yang datang ke website Anda. Behavior-nya itu apa? Seperti misalkan dari link A menuju link B, dari baca artikel Anda yang tentang roti misalkan, kemudian lanjut membaca artikel Anda tentang cara bikin kue coklat misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa dipelajari dari laporan dari Google Analytics. Kemudian siapa yang menjadi pelanggan Anda? Itu juga dapat dipelajari di Google Analytics. Endingnya adalah konversi kan. Sebaik apapun cara Anda bermain, endingnya adalah gimana caranya Anda mengkonversi calon pelanggan yang sudah datang ke website untuk jadi lead, jadi pelanggan. Next. Oke, waktu nyata apa yang sedang terjadi sekarang? Yaitu gambarannya ya, tampilannya kurang lebih seperti itu.
Misalkan website Anda sedang aktif online, ternyata banyak yang berkunjung karena Anda habis ngiklanin ya, akhirnya yang aktif baca di website Anda atau yang berkunjung di website Anda sampai 40-an orang, nah, itu bisa tuh dimunculkan sama si tool ini, di Google Analytics ini. Karena tool ini sangat memungkinkan Anda memunculkan banyak laporan detail tentang website Anda, performa bisnis Anda di website. Next, Mas. Nah, Google Analytics juga yang sering saya sampaikan dari awal ya, audiennya siapa. Nah, ini audiennya siapa ini juga akan terlihat ya. Siapa yang mengunjungi situs web Anda? Ya. Jadi siapa yang mengunjungi situs web Anda itu akan terlihat ya di audien, itu dapat Anda amati nanti. Bahkan audiennya ini dari mana saja, itu juga bisa terlihat tuh di Google Analytics. Next. Oke, dari mana pelanggan berasal? Ya, ini yang tadi ya saya ceritakan ya. Jadi ini di dashboard, kalau Anda di dashboard, Anda cek di acquisition ya. Next. Nah, ini menunjukkan behavior dari aktivitas yang dilakukan di situs Anda. Tampilannya bisa visualnya seperti ini. Jadi ibaratnya dari tulisan Anda yang pertama, kemudian Anda detailkan dengan tulisan yang kedua, detailkan lagi dengan tulisan yang ketiga, itu flow-nya akan diperlihatkan tuh sama Google Analytics. Kalau Anda memang sudah menautkan tracking code-nya tadi atau kode pelacakannya tadi di website Anda. Sehingga Google Analytics akan memberikan informasi ya kepada Anda bahwa konsumen itu atau calon konsumen itu yang datang ke website Anda itu dia pertama baca tentang beli rotinya di mana. Setelah itu ternyata dia baca lagi tuh cara bikin roti yang enak atau cara bikin roti coklat atau kue coklat. Mereka ternyata baca lagi tuh cara beli bahan di toko mana. Nah, ternyata ada karakter calon pelanggan yang seperti itu. Tapi endingnya dia juga beli. Tapi sebaliknya juga ada orang yang punya karakter yang seperti itu tapi nggak beli. So, nggak ada masalah ya. Tetap harus dioptimalkan ya, tulisan-tulisan yang bagus, yang berkualitas seperti yang tadi di materi sebelumnya, materi SEO itu perlu diterapkan. Next. Konversi, apakah situs webnya berhasil? Nah, kalau di Google My Business kan muncul tuh ya, biasanya ada istilah apa ya yang mendatangi lokasi Anda berapa orang. Jadi yang datang klik ke situs Anda berapa banyak, yang sampai bisa dikonversi, yang sampai bisa klik chat atau call, nah itu sampai berapa. Itu arahnya ke konversi. Next. Oke, apalagi informasi bermanfaat lainnya dari sebuah laporan atau laporan yang diberikan Google Analytics, nah, di mana orang-orang mendengar tentang situs Anda, nah, itu bisa didapatkan laporannya. Halaman mana yang paling sering mereka kunjungi, nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi kita bisa memantau di situs kita itu tulisan-tulisan mana yang disukai orang, dikunjungi orang, dibaca orang. Perangkat apa yang mereka gunakan, nah, itu yang tadi saya bilang ya, ponsel atau pakai laptop, dari mana pengunjung itu berasal, kemudian apakah postingan di sosial media Anda berdampak, nah itu nanti bisa dilihat trafficnya di Google Analytics, karena akan kelihatan. Jadi Google bisa memantau orang ini baca situs Anda itu dari sosmed Anda, orang ini baca situs Anda karena dari postingan Anda atau konten Anda di YouTube misalkan. Bisa terbaca itu di Google Analytics. Next. Oke, simpulannya adalah Google Analytics membantu Anda memahami perilaku pengunjung ya, perilaku pengunjung yang mengunjungi website Anda dan mengukur seberapa efektif nih situs web Anda
atau postingan Anda, atau campaign dari marketing Anda, marketing digital yang Anda lakukan. Jadi Google Analytics sangat dapat membantu itu. Yang kedua, ketika Anda sudah menetapkan goal di Analytics, ya Anda menggunakan Analytics ini dapat memberi wawasan tentang pengalaman pengunjung di website Anda. Apakah dia baca langsung keluar, atau istilahnya ada bounce rate, ya itu nilainya akan keluar juga. Atau orang datang, baca, tertarik, baca lagi artikel yang lain, baca lagi artikel yang lain, seperti itu. Itu akan terlihat di Analytics. Yang ketiga, Google Analytics menunjukkan sumber lalu lintas web Anda, apa yang diklik orang, halaman mana yang mereka buka, dan kapan mereka meninggalkan situs Anda. Itu terlihat terbaca semua di Google. So, dari simpulan ini, teman-teman, ada di pikiran kita atau ada di kepala kita hari ini adalah berarti Google itu alatnya sangat-sangat canggih, ya, karena dia bisa memantau, melihat, dan bisa melaporkan ke Anda. Otomatis dari alat yang Google punya juga bisa memunculkan website yang tadi yang ada pertanyaan website baru bagaimana. Bisa memunculkan website Anda di ranking 1 atau di halaman 1, atau malah menendangnya di ranking 10 atau setelahnya. Jadi alatnya pasti sangat-sangat canggih ya, sehingga apa? Google ini bisa memantau semua, orangnya dari mana saja, halaman mana yang dibuka, yang dikunjungi, seberapa orang tertarik. Tapi kalau tadi yang logika offline, logika warung tadi yang saya bilang, Mas Septian tadi juga menambahkan tadi, logika warung, kalau warung offline, orang nggak bisa menganalogikan bahwa yang datang itu adalah temannya sendiri. Ya, dijejer-jejer di warung itu sepeda motornya, ternyata sepeda motor itu sepeda motor teman-temannya. Ya. Orang luar melihatnya akan terlihat bahwa oh rame, tapi padahal itu temannya sendiri. Tapi kalau di Google akan ketahuan, itu akan ketahuan apa yang datang ke website tersebut. Oh satu kampus, nah, itu wifi-nya yang dipakai sama semua soalnya, misalnya kayak gitu, ya akan terlihat. Jadi Google ini canggih bener lah arahnya, punya tools, punya robot yang dipakai untuk mendetailkan, sehingga orang yang curang yang tadi disebut Mas Septian cheat ya, orang yang cheat akan pakai akun fake dan sebagainya, ya suatu saat pasti akan ketahuan gitu. Ya, suatu saat pasti akan ketahuan dan bisa hilang ke ban atau yang lain. Itu gambarannya. Next, Mas Wildan, apa sudah? Oh, ingin Pak Syaril berlanjut? Next, ini Mas Wildan yang menyampaikan ini. Ayo, Mas Belajar Wildan. di mana? Google Primer. Ya, ini ada di apps. Ya, silahkan kalau mau belajar melanjutkan itu di apps, Anda tinggal download itu Google Primer. Next, ada tips-tips dari Google itu. Ada sedikit hal yang akan saya sampaikan. Tadi Pak Nur tadi sudah memberikan ada link untuk teman-teman untuk absen. Nah, linknya itu silakan untuk diisi di sini di bit.ly/partner/sby2. Sudah saya tuliskan di kolom chatting. Nah, silakan teman-teman nanti setelah ini langsung diisi ya untuk absensinya di sini. Dan nanti juga saya akan mengundang teman-teman untuk mengikuti kelas nasional kami di Google Indonesia di YouTube. Nah, jadi silakan langsung untuk mengisi linknya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan sertifikatnya juga. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, saya sampaikan. Mari kita beri aplaus buat yang pertama adalah buat Pak Roni Andrianto, yang luar biasa. Aplaus. Mantap sekali hari ini memberikan pencerahan yang inspiratif ya, buat kita semua. Bagaimana memanfaatkan Google, mulai dari Google Business School tadi disebut sampai dengan SEO dan Google Analytics, sehingga harapan kami menambah. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Septian Wisdata yang telah memandu kita mulai dari awal sampai akhir acara.
ya beliau sudah memberikan satu pesan-pesan yang penting untuk membuat kita selalu termotivasi karena beliau adalah seorang motivator begitu. Mungkin ada dari Pak Roni closing statement, pesan terakhir ya buat kami dan peserta ini yang ikut di kegiatan siang hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk di akhir dari sesi pelatihan hari ini. Tidak ada sesuatu yang dapat terwujud kalau Anda tidak memulai. Ya. Jadi kalau kita hanya berhenti pada tataran tahu, ya, tapi tidak mau praktek, ya yang akan praktek itu yang akan mendapatkan sesuatu itu. Karena ya gagal sama berhasil itu kan beda tipis ya. Jadi teman-teman usahakan mumpung masih muda, ini saya lihat masih adik-adik saya semua rata-rata ya, usahakan banyak praktek. Dari banyak yang saya temui di lapangan, bahkan adik saya sendiri di usia-usia yang mungkin masih baru lulus lulus SMA atau lulus dari kampus, itu pun juga bisa berhasil kok dengan cara yang kombinasi online offline ataupun fully online. Ini cerita singkat buat motivasi yang masih muda, apalagi yang masih tinggal sama orang tua. Saya biasanya kalau di kelas entrepreneurship saya sering bilang, kalau Anda masih punya orang tua dan sebagainya, coba bayangkan seandainya Anda hidup sendiri di dunia ini tanpa siapapun. Ya. Coba bayangkan kalau Anda hidup di dunia ini sendiri tanpa siapapun. Nggak ada orang tua, nggak ada Pak Lek, Bulek, Om, Tante, Pak Nuradi dan sebagainya yang mau ngasih Anda sesuatu. Mau ngasih kail atau mau ngasih ikan, nggak ada yang peduli sama Anda. Nah, tantangannya bisa nggak Anda hidup tanpa siapapun itu yang peduli dengan Anda. Jadi mau nggak mau, kalau Anda sudah punya mental yang siap berjuang, siap menghadapi tantangan, ya saya yakin Anda akan mau praktek dan serius. Karena online pun juga butuh proses, ya. Di online pun butuh proses. Yang tadi saya sering ceritakan, akun baru itu mengelolanya juga seperti anak baru lahir, nggak ada yang kenal. Yang kenal siapa? Ya hanya orang tuanya. Logikanya yang bikin akunnya, ya kan? Analoginya. Jadi mau nggak mau Anda harus mengenalkan ke dunia. Ya fokus ya, kuasai sampai mahir agar Anda juga dapat berhasil ya, dituntun sampai berhasil di jalan yang Anda pilih. Itu saja Pak Nuradi, matur suwun.